Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sekalian, kali ini kita akan membuat video lagi, tetap hubungannya kepada wawasan tentang keislaman. Pada video sebelumnya kita sudah sampaikan materi yang berjudul Al-Quran sebagai bimbingan hidup dan kehidupan. Dan untuk kali ini kita masih tetap berbicara atau membahas yang hubungannya dengan Al-Quran. Pada materi yang lalu, video yang lalu, kita sudah jelaskan bahwa sumber Al-Quran itu datang dari Allah. Seperti penjelasan surat An-Nisa 82, di sana dijelaskan, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairullah wala yaduh fihi tilapang kasiro. Apakah kamu tidak pernah menganalisa, mentadabbur ya? Tadabbur itu pengertiannya analisa, memperhatikan atau mempelajari Al-Quran. Seandainya Al-Quran ini bukan datang dari Allah, pastilah banyak terjadi pertentangan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, karena Quran ini datang dari Allah, maka tidak satu pun antara ayat satu dan yang lain terjadi pertentangan atau perselisihan. Semuanya saling menjelaskan. Mulai dari Al-Fatihah, Bismillah, Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 6.000 sekian ayat, saling menjelaskan. Nah, dari situ penjelasan ayat ini bisa kita simpulkan, seandainya umat Islam khususnya sama-sama mengikuti Al-Quran, pastilah tidak terjadi pertentangan di antara sesama umat Islam. Konsekuensinya seperti itu. Karena ayatnya tidak bertentangan, seharusnya umatnya pun, umat Islam ini yang mengikuti Al-Quran ini, tidak boleh terjadi pertentangan, perselisihan, apalagi berpecah belah. Nah, itu yang harus kita pahami. Sistem kerja ayat itu seperti itu dia, yang harus kita pahami. Nah, kemudian kedudukan Quran itu, kemarin itu, video sebelumnya itu adalah sebagai wahyu. Itu wahyu yang datang dari Allah. Nah, kemudian fungsi Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, tidak terkecuali. Tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia. Artinya dengan Al-Quran ini, konsep yang datang dari Allah ini, semua manusia, bahkan makhluk-makhluk lainnya, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, hutan, dan segala macamnya itu, dengan konsep Al-Quran ini semua harus terselamatkan.
kalaupun diistilahkan itulah yang dikatakan rahmatan lil alamin itu. Rahmat untuk seluruh alam, tidak hanya untuk manusia saja. Nah, untuk kali ini kita masih berbicara tentang fungsi Al-Quran. Sebenarnya kalau kita lihat, perhatikan Quran ini banyak fungsinya. Salah satunya kita perhatikan yaitu menyelesaikan ikhtilaf, perselisihan di antara manusia. Artinya dengan Quran ini mampu menyelesaikan perselisihan, ikhtilaf, istilah ikhtilaf. Coba kita perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah faba'asallahu nabiyina wa mubassirin wal munjirina mubassirina wal munjirin. Sesungguhnya manusia itu umat yang satu. Untuk menyatukan umat manusia tadi, maka diutuslah seorang nabi dengan metode tanjir, peringatan, dan kabar gembira, mubasyirina wal munjirina, kabar gembira dan kabar takut. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi. Kemudian bersama nabi tadi diajarkan, diturunkan kitab dengan hak, bimah talabu bihi, untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Artinya kalau umat Islam terjadi perselisihan, seharusnya ya sama-sama kembali penyelesaiannya menurut Al-Quran. Harus relalah, harus siaplah seluruh persoalan umat Islam atau perselisihan di antara umat Islam itu dikembalikan, diselesaikan menurut Al-Quran itu sendiri. Nah, sebagai ayat pendukungnya, coba kita perhatikan surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Hai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kamu, perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu ajarannya, yaitu Quran dan Sunnah Rasul. Nah, itu satu, fungsi Quran itu mampu menyelesaikan perselisihan di antara umat manusia. Nah, ini udah dibuktikan Rasul Muhammad dulu, di mana pada masa jahiliyah itu umat manusia itu berpecah belah di Jazirah Arab itu, antara kelompok satu dengan kelompok lain saling berpecah belah. Dikenal pada masa itu Banu, suku Banu, ada Banu Umayyah, Banu Abbasiyah, Banu Hasim dan lain-lain. Ini antara Banu dengan Banu lain, satu Banu dengan yang lain itu saling berpecah belah, bahkan antagonis. Bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah, perang antara kelompok satu dengan yang lain. Tapi dengan diutusnya Rasul Muhammad, disertakan bersama dia kitab yaitu Quran, maka dengan Quran itu mampu dia menyatukan umat manusia yang berpecah belah, mampu dia menyatukan Banu-Banu tadi yang berpecah belah, sehingga umat manusia pada saat itu bersatu. Dibuktikan oleh Muhammad, ada dari kelompok Banu Hasim, ada kelompok dari Banu Umayyah, Abbasiyah, dan lain-lain. Dengan Quran yang disampaikan Muhammad ini, yang
dibawakan Muhammad ini mampu menyatukan umat pada saat itu. Itu bukti. Nah, tinggal kitalah umat Islam, bagaimana usaha kita dengan Quran ini mampu menyatukan umat Islam ini. Itu kan harus ada usaha, terutama para ulama-ulama yang mengerti dengan Quran ini. Itu satu. Yang kedua, untuk obat, tapi bukanlah pula obat untuk mantra-mantra seperti yang dilakukan sebagian orang dengan Quran ini. Dia mantra-mantrakan kepada orang yang sakit tadi. Tapi maksudnya di sini obat pikiran, obat hati, supaya pikiran kita tidak kacau, tidak stres, bahkan tidak stroke. Maka Quran ini sangat ampuh sebagai obat pikiran tadi. Coba kita perhatikan Quran surat 10 ayat 57, surat Yunus. Kalau nggak salah surat Yunus ya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasifaul lima fis sudur. Hai manusia, sesungguhnya telah didatangkan kepada kamu mau'izah. Mau'izah itu pendidikan, pelajaran, yaitu Quran itu sendiri. Dan obat sifat, kalau secara terjemahan fis sudur itu dada. Biasanya kalau kita sakit hati, yang ditunjuk itu kita pegang itu dada gitu ya. Artinya apa? Obat pikiran. Kalau orang sudah mengikuti Quran, biasanya itu jauh dari penyakit pikiran. Orangnya biasanya akan tenang. Nah, coba kita lihat lagi Quran surat 17, surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Telah kami turunkan, ajarkan Quran ini, dari Quran ini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u, obat, lil mukminin, untuk orang mukmin, wala yaziduz zalimina illa khasara, tapi bukan untuk orang zalim. Justru Quran ini kerugian bagi orang zalim. Kenapa rugi? Ya nggak bisa, kalau namanya Quran sudah menjadi hukum, menjadi undang-undang, ya otomatis orang zalim tadi nggak bisa lagi berbuat zalim. Umpamanya dia biasa korupsi, nggak bisa lagi korupsi. Biasa merampok, nggak bisa lagi merampok. Biasa dia jahat, nggak bisa dia jahat. Karena memang hukum Quran ini sudah berlaku. Tidak bisa lagi semena-mena. Tapi yang terpenting yang kita sampaikan tadi, bahwa Quran ini menjadi obat pikiran, obat stres, obat suntuk. Nah, kalau kita mau pikiran tenang, maka ikutilah pelajari Al-Quran dan ikutilah dia. Nah, kemudian kalau kita lihat Quran surat Muhammad ayat 4, di sana dijelaskan wallazi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin, ya. Wallazi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang telah menurunkan
ketenangan, sakinah, ketenangan ke dalam kolbu orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Nah, itu membuktikan bahwa Quran ini untuk ketenangan pikiran. Nah, ini terbukti seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, saya sendiri 30 tahun lebih mengikuti Quran ini, mempelajari Quran ini. Insya Allah, mudah-mudahan saya tidak pernah sakit berat. Ya paling-paling sakit-sakit pilek biasa-biasa lah gitu kan. Apalagi udah tua gitu kan. Tapi namanya sakit-sakit berat seperti sakit darah tinggi, jantung, ginjal, dan lain-lain, sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan masih jauh lah dari penyakit-penyakit seperti itu. Sebab kemanapun saya pergi, Quran ini sudah melekat di dalam pikiran saya. Sudah melekat. Karena memang boleh dikatakan hampir tiap malam saya itu buka Quran. Buka Quran. Hampir tiap malam. Malam ya, bukan siang, malam. Karena siang kita cari makan. Belajar Quran itu mesti malam. Dan sampai sekarang saya tetap belajar. Namanya belajar Quran ini nggak ada habisnya. Bayangkan aja 6.000 sekian ayat, ribuan istilah yang mau dipelajari tadi, nggak ada habisnya gitu kan. Yang jelas bagi saya ini jadi obat gitu ya. Jadi obat sampai sekarang insya Allah saya masih tetap sehat. Masih bisa lah mencangkul sikit-sikit. Ya, masih bisa sport jalan setiap pagi masih bisa. Nah, itu membuktikan, saya sendiri membuktikan bahwa Quran ini sebagai obat. Karena biasanya kalau pikiran kita tenang, sehat, biasanya badan kita pun pasti sehat, akan sehat. Karena menurut medis pun penyakit berat itu disebabkan munculnya penyakit berat itu dalam tubuh kita itu 60% disebabkan pikiran. Nah, itu kata dokter. Tapi yang jelas tadi Quran ini adalah sebagai obat. Nah, kemudian sebagai nur, cahaya. Nur atau cahaya. Coba kita lihat surat An-Nahl 4 ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nur. Maka berimanlah kamu kepada Allah, kepada ajarannya, dan kepada Rasul, dan kepada sunnahnya, dan kepada nur. Artinya Quran ini menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi petunjuk. Biasanya nur ini atau cahaya ini ada dua. Ada cahaya gelap, ada cahaya terang. Nah, kalau cahaya terang biasanya itu pada siang hari. Adanya sinar matahari yang menerangi. Ketika kita berjalan di tempat terang itu, jalan kita akan jelas kemana arahnya. Tapi kalau kita berjalan di malam hari, di tempat gelap, kita nggak jelas arahnya kemana, bisa-bisa kaki kita bisa tersandung batu. Namanya lah gelap. Nah, begitu juga lah kehidupan ini. Kalau kita mengikuti Quran, kita bagaikan menghadapkan diri kita ke matahari. Kehidupan kita akan terang benderang. Kita tahu
arah tujuan kita, jalan mau kita tuju, masa depan kita, tahu kita dengan jalan apa yang mau kita tuju. Nah, kalau kita membelakangi Quran, tidak mau mengikuti Quran, yakinlah, percayalah bahwa kehidupan kita akan gelap. Nah, kalau sudah gelap kehidupan kita, nah itulah tadi munculnya penyakit pikiran tadi. Bahkan kalau manusia, semua manusia membelakangi Quran, tidak mau mengikuti Quran, pastilah peradaban manusia ini akan gelap. Bagaikan gelapnya masa jahiliyah dulu pada masa pra-kerasulan dulu. Jadi Quran ini sebagai nur, cahaya bagi manusia yang mau mengikutinya. Nah, kemudian untuk merubah cara berpikir, bisa juga diartikan untuk merevolusi cara berpikir, untuk merombak cara berpikir. Kenapa harus dirombak? Sebab kata Rasul, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, bayi tadi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini diartikan selama ini suci. Ya silakanlah kalau dikatakan suci, artinya manusia ini, bayi ini belum tahu apa-apa. Artinya belum punya ilmu lah bayi ini. Seperti penjelasan surat 16 ayat 78, walau akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, belum mengetahui, belum memiliki ilmu, belum mengetahui apa-apa sedikit pun. Masih kosonglah bayi tadi. Kemudian setelah dia beranjak dewasa, pak abawahu, faktor lingkungannya lah yang mempengaruhi cara berpikirnya. Faktor lingkungannya. Nah, faktor lingkungan itu bisa dari dirinya sendiri, pertama dari hawa nafsunya. Ya, pada diri manusia ini kan, namanya makhluk biologis ini kan ada perut dan bawah perut. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi dirinya, itu faktor lingkungan. Tahu hawa nafsunya. Kemudian bisa keluarganya, bisa orang tuanya, kedua orang tuanya, abangnya, keluarganya. Nah, kemudian bisa lingkungannya yang mempengaruhi pikirannya. Artinya, kalau lingkungannya didominasi pemahaman yang tidak bersumber dari Al-Quran, pastilah akan mempengaruhi cara berpikirnya. Sama dengan pada masa jahiliyah dulu, di mana semua umat manusia, khususnya umat Islam pada saat itu, sudah meninggalkan wahyu-wahyu sebelumnya. Sudah terjadi penyelewengan cara berpikir. Sudah cara berpikirnya pada saat itu sudah didominasi oleh, bisa secara cara berpikir filsafat Yunani, cara berpikir liberal, dan lain-lain segala macamnya. Maka oleh Rasul, oleh Allah diutuslah Rasul untuk merombak cara berpikir manusia tadi. Pada saat itu Muhammad, dengan apa Muhammad merombak cara berpikir manusia tadi? Yaitu dengan Al-Quran. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu, dengan Al-Quran ini, untuk merombak cara berpikir manusia tadi yang sudah terlebih dahulu didominasi oleh cara berpikir di luar ajaran Islam atau di luar Al-Quran dan Sunnah Rasul. Coba kita perhatikan Quran surat 3 ayat 3. Surat Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitab
bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi. Diajarkan kepada engkau Muhammad kitab fungsinya untuk musaddiq, meluruskan cara berpikir di antara manusia. Nah, jadi sebenarnya setiap rasul itu salah satu tugasnya itu untuk meluruskan cara berpikir manusia tadi. Sebab begitu wafat para nabi, wahyu yang mereka bawa itu, yang mereka sampaikan itu selalu diselewengkan. Selalu diselewengkan. Itulah makanya berulang-ulang nabi ini diutus. Terjadi penyelewengan wahyu tadi. Nah, tugas rasul itu salah satunya itu meluruskan cara berpikir manusia tadi. Nah, coba perhatikan surat 61 ayat 6. Surat As-Sab. Wa izqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayhi. Ketika Isa anak Maryam berkata, ya qaumi, hai kaumku, aku ini adalah rasul yang diutus, kata Isa, untuk meluruskan cara berpikir manusia. Jadi untuk merombak cara berpikir ini sangat perlu, sangat prinsip. Karena maju mundurnya seseorang manusia tadi itu tidak terlepas dari cara berpikirnya. Apalagi cara berpikir kita sudah dinominasi oleh ajaran-ajaran di luar Islam. Nah, itulah fungsi-fungsi Al-Quran. Menurut Al-Quran itu sendiri. Kemudian selanjutnya tugas. Quran ini ada tugasnya. Coba kita perhatikan Quran surat 16 ayat 85. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Kami ajarkan kitab tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala persoalan, problem hidup manusia. Nah, kalau kita hubungkan kepada Quran surat 6 ayat 38, maparotna fil kitabi min syai'in. Maparotna fil kitabi min syai'in. Tak sedikit pun kami alpakan, tak sedikit pun yang luput di dalam Al-Quran ini. Artinya apa? Seluruh persoalan hidup dan kehidupan, Quran mampu menjawabnya. Quran mampu menjawabnya. Persoalan apa saja? Baik persoalan sosial budaya, umpamanya terjadi perpecahan, Quran mampu menyelesaikannya. Persoalan ekonomi, Quran mampu menyelesaikannya. Umpamanya ekonomi riba, Quran ada jalan keluarnya. Umpamanya terjadi kepemimpinan Fir'aun, Quran ada jalan keluarnya. Itu sebagai contoh. Tapi jelasnya segala persoalan hidup dan kehidupan, Quran mampu menyelesaikannya. Tidak sedikit pun persoalan yang tidak mampu Quran menyelesaikannya. Nah, oleh sebab itu, bagi kita umat Islam, begitu kompleksnya, begitu lengkapnya Quran ini, begitu sempurnanya Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dan kehidupan bagi manusia. Sangat sempurna. Tidak ada yang bisa menandinginya. Coba kita perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 23-24. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
fa illam ta'alu wa lan ta'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Apabila kamu, kita, siapa saja masih ragu tentang apa yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu Quran yang diajarkan kepada hambanya, yaitu kepada rasul-rasulnya, maka masih ragu ya. Kalau kita masih ragu, ya cobalah dulu cobalah dulu tandingi Quran ini, buatlah dulu semisal surat. Bila perlu, panggil suhada kamu, panggil konco kami, panggil pakar kamu untuk bermusyawarah untuk menandingi Quran ini. Tapi pasti tidak bisa. Dan pasti tidak bisa, kata Allah. Jangankan satu surat, jangankan satu kitab, satu ayat saja pun kita tidak bisa menandingi Al-Quran ini. Itulah hebatnya Al-Quran ini. Itulah unggulnya Al-Quran ini. Itulah sempurnanya Al-Quran ini. Oleh sebab itu, kita semua umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya, ya alangkah baiknya kita belajar Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran ini sebagai bimbingan hidup dan kehidupan di dalam menempuh kehidupan ini, hidup dan kehidupan ini, supaya hidup kita terang, benderang, tahu kita arah tujuan hidup kita kemana. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan video kali ini, dan selanjutnya akan kita sampaikan wawasan-wawasan lain masih tetap berhubungan dengan wawasan Islam dan tidak terlepas dari standar Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, demikian. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.